Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengecek kolam pembesaran daripada kura-kura saya yang masih berukuran di bawah 8 cm ya. Jadi ini seperti ini kolamnya ya. Malam ini sangat dingin sekali. Suhu di Malang sekitar 18 derajat Celcius ya. Maka dari itu saya harus mengecek keadaan kura-kura yang ada di kolam saya, terutama kura-kura yang berukuran di bawah 10 cm ya teman-teman. Nah ini ya seperti ini. Oke, mereka meskipun dingin-dingin gini mereka masuk ke air ya, dan masih aktif ya, masih aktif. Sepertinya sehat semua ini ya. Ini Kacuga tecta, ini baru beberapa hari yang lalu ini saya campur dengan golongannya res ya, sama dada merah albino. Nah ini ya, mereka senang sekali ya, dan alhamdulillah tidak terjadi pembulian yang masif dan terstruktur. Nah, jadi mereka hidup damai teman-teman ya. Seperti ini kondisinya. Nah, kenapa kok yang kita perhatikan adalah kolam kura-kura pembesaran? Karena kura-kura yang di bawah 10 cm biasanya mereka rentan dengan suhu sekitarnya ya, karena mereka ini adalah reptil. Seperti yang kita tahu bahwa mereka ini jenis golongan hewan berdarah dingin, alias suhunya ikut dengan suhu lingkungannya teman-teman ya. Jadi memang harus sering-sering dicek kalau kondisi dingin ini ya. Ini tidur ini kayaknya. Tapi kura-kura itu betulnya nokturnal lah hidupnya. Mereka malah aktifnya di malam hari sih kalau mereka ini. Kalau pagi hari mereka sukanya berjemur di situ teman-teman. Jadi ini kalau pagi sampai siang ini panas sekali ini ya. Mereka nyamanya di situ lah, itu ya tanahnya sampai kering itu. Berarti itu batas dari sinar mataharinya ya. Kalau tanah yang di dalam itu masih basah. Nah, jadi kelihatan kalau yang tanah di bagian dalamnya itu tidak terkena sinar ya. Memang saya sengaja setting seperti itu teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini ada res karamel, Kacuga tecta, sebetulnya sepasang. Ada res lime albino ya. Ya, sehat-sehat semua ini. Ini ada dada merah albino, ada 2 ekor. Ada dada merah double head albino visual normal. Ini cepat gede ini ukurannya ini. Belum ada setahun nih teman-teman. Oke, alhamdulillah ya sehat meskipun cuaca dingin ya. Memang kalau cuaca dingin itu saya agak khawatir ya. Dingin atau cuaca yang hujan ya, hujan yang lebat ya, nggak berhenti-berhenti ya, itu hati-hati ya teman-teman ya. Kalau musim kemarau relatif stabil, cuman malamnya memang harus sering dicek karena kalau musim kemarau kan dingin banget itu ya. Apalagi ini di Kota Malang ya, pegunungan, jadi kita harus selalu waspada ini ya. Tuh ya, senang sekali sih mereka ya. Nah, kalau Kacuga ini, Kacuga tecta ini sukanya cocoknya di daerah yang panas ini ya, seperti Surabaya, Sidoarjo. Kalau di Malang ini ya, ini karena saya piara sejak kecil, jadinya ya apa namanya, jadinya ya adaptasinya sudah baik ini teman-teman. Cuman ini belum sampai
ukuran maksimal ini ya, maksimalnya bisa sampai 23 cm. Ini memang saya taruh, saya sendirikan di kolam pembesaran, ini khusus pembesaran ya, bukan untuk breeding ya. Jadi kita harus menyediakan kolam untuk pembesaran teman-teman kalau kita ternak kura itu. Kenapa? Karena kura-kura kalau ditaruh di indoor terus ya, atau di tempat yang kecil, maka besarnya itu lama teman-teman. Mengingat usia matang mereka atau usia dewasanya itu 5 tahun ya, jadi kita harus kejar itu masa itu ya. Paling 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 lama paling cepat lah 5 tahun ya, supaya untuk segera produksi ya. Itu jadi kita harus siap menyediakan tempat untuk kolam pembesaran teman-teman ya. Jadi kita korbankan space ya demi untuk memperbesar kura. Jadi nggak cuman kolam perkembangbiakan atau kolam pembreedingan, tapi kita juga harus menyediakan kolam pembesaran ya. Ini di samping ini kolam pembreedingan semua ini teman-teman ya. Ini udah res yang udah besar-besar ini ya, campur dengan Mississippi Map ya, Ouachita Map ini, sepasang. Ini juga ada ornate Honduran Blue Turtle ya, Rhinoclemis pulcherrima incisa ya. Ini dingin-dingin gini mereka biasanya suka kawin, musim kawinnya mereka ya. Ini saya campur dengan Mauremis rivulata. Ini rivulata ada sepasang. Ini jantannya, ini ekornya besar ya. Ini betinanya. Ini juga masih beberapa hari saya campur ya, ternyata mereka tidak bully-bulian atau damai ini mereka ini ya, hidup damai, mau bekerja sama ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi memang kalau campur-campur gini kita harus sering-sering untuk mengecek ya kolam sebelahnya. Apalagi ini malah ada 3 jenis ya, 3 jenis kura-kura yang beda spesies ya. Ada Peluceus castaneus, Geoclemis hamiltoni, Kinostermon albogulare ya. Nah itu ya. Dan alhamdulillah mereka ini hidup rukun ya teman-teman ya. Tapi tetap kita harus sering cek terus setiap saat. Karena kenapa? Ada kemungkinan mereka membuli satu sama lain, jadi harus kita bener-bener perhatikan ya, kita monitoring tiap hari ya, sama ngasih makan kita perhatikan tingkah laku mereka ya, seperti itu teman-teman ya. Oke baik, sampai di sini saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maklum dan maaf bila ada salah kata. Oke, sekian dulu teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.